Jadi dengarkan dengan baik. Kalau kamu bersama pria, dan dia nggak ngeliatin nilai kamu, ambil risiko itu untuk membuatnya kurang penting, dan ternyata dia nggak berjuang untukmu. Itu sebenarnya kabar baik, karena kamu baru saja menghindari bencana. Bayangkan seberapa mengerikan hubungan itu akan berlangsung bertahun-tahun. Kalau dia adalah pria yang baik di sisi lain, maka sekarang sebelum kamu sadar, dia akan datang untuk mencuci celana dalam kamu. Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Halo guys, balik lagi di video lainnya nih. Video ini bakal penting banget karena kali ini kita bakal bahas apa yang harus dilakuin kalau prianya nggak ngeliatin nilai asli kamu. Yang pastinya jadi masalah kalau gitu kan. Jadi, kita bakal bahas itu di video ini. Baik pas kamu lagi pacaran sama pria, lagi dalam hubungan sama pria, bahkan kalau udah nikah sama pria tapi dia nggak ngeliatin nilai kamu meskipun kamu udah baik sama dia, yang pastinya itu bakal sakit banget. Karena kan kamu punya perasaan buat dia, bisa aja kamu sayang banget sama dia. Dan kalau dia nggak balikin cinta itu sebanyak yang kamu mau, rasanya kayak dihantam pakai cambuk di bokong yang nyengat langsung ke hati kamu. Maksudnya, bakal ada perasaan yang agak nggak nyaman gitu. Dan gue tahu karena jelas gue pernah mengalamin juga sama wanita. Dan itu bener-bener sakit. Dan pada saat itu kita nggak ngerti. Kita bakal kepikiran kayak, kenapa mereka nggak ngeliatin itu? Kenapa mereka nggak ngeliatin nilai? Atau apa yang aku tawarin? Dan apa yang salah yang aku lakuin di sini? Dan sebenarnya itu pertanyaan yang bagus. Karena bersiap-siaplah buat kaget. Ini sebagian. Salah kita waktu kita lagi pacaran sama seseorang. Atau dalam hubungan sama seseorang yang nggak ngeliatin nilai kita. Yang ngeremehin kita. Itu sebagian salah kita. Dan sebenarnya, ini kabar baik. Karena berarti, kita bisa ngelakuin sesuatu buat memperbaikinya. Waktu kita lagi terlibat romantisasi sama seseorang, kita nggak bisa kontrol pikiran mereka. Kita cuma bisa ngontrol sebagian kecil apa yang mereka lakukan, dan kita nggak boleh terlalu main-main sama bagian itu. Tapi kita punya kontrol penuh atas respons kita sendiri. Bagaimana kita nanggepin seluruh situasi ini. Jadi kalau kita lagi dalam hubungan sama seseorang yang gak menghargai kita cukup dari seharusnya, kita perlu putusin mau ngapain. Kita bisa gak ngelakuin apa-apa dan itu adalah keputusan. Kita bisa putusin buat ngomongin ini sama pasangan kita. Atau kita bisa putusin buat ninggalin mereka. Dan semua ini kedengarannya cukup gampang. Tapi mengingat kita lagi jatuh cinta, kita sayang banget ke dia. Kita udah effort banyak ke dia, atau dia udah baik ke kita, udah bantu banyak ke kita. Itu nggak akan gampang. Karena kalau seseorang yang kita cintai memperlakukan kita kurang dari seharusnya, pikiran kita bakal nyari alasan kayak, aku tahu di dalam hatinya dia orang baik. Atau mungkin, karena baru keluar dari hubungan yang sangat sulit. Mereka mungkin lagi sibuk di kantor, atau mungkin ayam peliharaannya lagi depresi karena berhenti berkokok. Dan dia khawatir tentang itu. Makanya dia jadi mengabaikanmu. Dan ini terdengar konyol. Tapi masalahnya kita mungkin percaya, karena itu mudah dipercaya. Makanya pikiran kita suka melakukannya. Ketika kita percaya salah satu dari alasan-alasan ini, setidaknya kita nggak perlu ngapa-ngapain tentang ini. Semuanya bisa tetap kayak sekarang. Dan semoga aja nanti akan berlalu dengan sendirinya. Tapi ternyata nggak begitu. Kita harus ngelakuin sesuatu tentang ini. Kita harus memutuskan apakah kita diperlakukan sesuai dengan nilai kita. Mau tahu kenapa ini sangat penting? Ini bagian dari masalahnya. Kalau kita nggak merasa kita berharga, kenapa mereka harus merasa begitu? Kenapa mereka memperlakukan kita begitu? Inilah sebabnya kita sebagian bersalah dari keadaan ini. Jadi langkah pertama dari solusinya adalah kita harus yakin bahwa kita bernilai tinggi, karena kita memang begitu. Nggak ada keraguan tentang ini. Terlepas dari apa yang dipikirkan oleh pikiran kita, kamu bernilai tinggi. Ada ribuan orang di luar sana yang rela mati-matian buat kencan sama kamu, yang akan melakukan apa saja buat bangun hubungan bareng kamu, membelai kamu, atau cuma bersama kamu. Jadi kalau kamu sedang bersama seseorang yang nggak bisa lihat itu lebih banyak mengungkapkan tentang dia
daripada tentang kamu. Namun, seperti yang gua bilang, ini sebagian salah kita. Kalau mereka nggak memperlakukan kita dengan hormat, kita nggak boleh membiarkannya terjadi. Apalagi kita biarkan terus terjadi. Ini saat kita mulai main-main dengan pikiran kita dapat banyak permainan pikiran. Yang satu ini juga hanya permainan pikiran yang tidak perlu. Kecemasan yang akan kamu alami dalam kasus ini adalah permainan pikiran. Pikiran kita akan takut. Kalau kita bicara tentang itu, kita mungkin kehilangan orang tersebut. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa kita mau bertahan dalam hubungan dengan seseorang yang gak yakin secara mutlak dengan nilai tinggi kita? Kalau gitu bukan orang yang tepat untuk kita. Begitu kita merasa bahwa orang yang kita pacari, yang kita jalin hubungan dengannya, atau bahkan yang akan kita nikahi, udah gak menghargai nilai kita, kita harus bertindak. Bukan nanti, tapi sekarang juga. Kalau mereka gak menghormati kita dengan cukup, mereka punya harga yang harus dibayar. Dan jangan khawatir, gak perlu memotong tangan mereka, atau menculik ayamnya, atau menghukum mereka dengan keras. Kita cuma perlu melakukan sesuatu. Karena saat kita mendapatkan perlakuan yang kurang dari yang seharusnya dalam sebuah hubungan, kita harus langsung bertindak. Kita selalu pantas mendapatkan seseorang yang gak mengabaikan kita, yang menghargai kita, yang mencintai kita apa adanya. Jadi kalau kita harus bermain-main, berarti kita bersama orang yang salah. Mereka bisa bikin kehidupanmu kacau, menderita, stres, dan cemas setiap saat. Solusinya sangat sederhana, yaitu kita dengan jelas dan ramah, tapi tegas, menyatakan bahwa kita ingin diperlakukan dengan cara yang berbeda dan seharusnya. Ini bukan 3 kesempatan dan kamu keluar, ini 1 kesempatan dan kamu keluar. Ini hanya peringatan yang kita berikan 1 kali, dan kalau mereka melakukannya lagi, kita mulai mengabaikan mereka juga. Bukan karena kita berharap mereka akan kembali, tapi karena diri kita, kegiatan, dan hobi lebih penting daripada mereka. Dan kalau pria yang kamu pacari memang pria yang bagus, maka dia akan mulai berjuang untukmu lagi. Ini bukan alasannya kita melakukan ini. Kita nggak main-main. Kita membuatnya kurang penting, karena orang yang nggak ngeliatin nilai kita, kurang penting. Kalau dia memperjuangkanmu kembali, itu jelas oke. Ini sebabnya selalu oke untuk mengambil risiko ini. Kalau dia adalah pria yang baik di sisi lain, maka sekarang sebelum kamu sadar, dia akan datang untuk mencuci celana dalam kamu, memberikan perhatian, atau bahkan membiarkan ayamnya mati, karena dia lebih memprioritaskan kamu. Dan lebih dari itu, ini adalah situasi win-win. Kamu nggak bisa kalah dalam kasus ini. Jadi kalau kamu lagi pacaran atau dalam hubungan dengan pria dan perasaanmu mulai memberitahu kamu bahwa dia menghargai kamu lebih rendah, atau dia nggak punya cukup rasa hormat padamu, beranilah untuk melakukan yang diperlukan, dan lakukan sekarang juga karena kamu berharga. Dan gua tahu ini menakutkan, tapi jangan pernah lupa, segala yang kita inginkan ada di seberang ketakutan. Semoga kalian demen dan suka sama videonya. Apapun yang kamu lakuin, jangan lupa selalu jadi wanita yang berharga tinggi, ya. Semangat, ladies! Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman.